Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kusnul Wulandari dari SMA Negeri 1 Melulu, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu koneksi antar materi, nilai, dan peran dari guru penggerak. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan model 4P. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penerapan ke depan atau rencana. Yang pertama adalah peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Yang pertama adalah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, memahami 5 dasar kebutuhan manusia dan tahap pertumbuhan anak. Yang ketiga, dapat memahami profil pelajar Pancasila dan penerapannya. Yang keempat, mempelajari nilai dan peran sebagai guru penggerak. Yang terakhir adalah diskusi dengan kelompok dan antar kelompok dalam ruang kolaborasi untuk menyampaikan pendapat, bertukar ide, dan berbagi pengalaman. Pertanyaan yang kedua adalah, apa tantangan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2? Tantangan bagi saya adalah dalam mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang saya dapat pada modul 1.1 dan modul 1.2 dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara merupakan dasar pedoman, acuan bagi guru untuk menuntun belajar anak sesuai dengan kodratnya dengan mengelaborasi kodrat alam dan kodrat zaman, mengikuti perkembangan zaman saat ini untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua adalah filosofi Ki Hajar Dewantara menjadi pedoman bagi guru untuk dapat mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak di kelas, luar kelas, lembaga, ataupun instansi sehingga diharapkan adanya perubahan. Selanjutnya adalah feeling atau perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan, alhamdulillah. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya bersyukur dan mengibaratkan perasaan saya bagaikan debur ombak di pantai, yaitu indah dan menggebu-gebu. Yang kedua, saya takut dan tidak percaya diri saat awal mengikuti daring pendidikan guru penggerak. Yang ketiga, saya merasa bahagia saat lokakarya orientasi karena dapat bertemu dengan orang-orang hebat. Yang terakhir, saya bersemangat untuk belajar dan berbagi. Yang keempat adalah pembelajaran. Dari modul 1.1 dan 1.2, pembelajaran yang saya dapatkan yang pertama mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, yang kedua mengenai profil pelajar Pancasila, yang ketiga nilai guru penggerak, dan yang terakhir peran guru penggerak. Dalam pembelajaran terdapat pertanyaan. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya berpikir bahwa guru memegang peran utama dalam proses pembelajaran.
mentransfer ilmu sesuai dengan kehendak guru. Tetapi ternyata pikiran saya salah. Peran guru adalah memfasilitasi dan menuntun murid untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pendidikan. Yang terakhir adalah future atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama adalah menerapkan profil pelajar Pancasila kepada diri sendiri. Yang kedua, menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, aktif berkolaborasi. Yang keempat, inovatif dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kelima, menerapkan refleksi setiap akhir pembelajaran. Yang terakhir adalah mandiri dan terus belajar sepanjang hayat. Demikian pemaparan dari saya terkait tugas modul 1.2, koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.